Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Mr. Tancis. Welcome to my channel. Welcome to my videos. Adik-adik sekalian, mari belajar bersama saya Tancis. Berasal dari Sumatera Utara, tinggal di Papua sebagai seorang guru matematika di wilayah Papua. Adik-adik sekalian, never say that math is difficult. Jangan pernah katakan bahwa matematika itu sulit. Adik-adik hanya perlu berlatih saja dan itu pasti akan berhasil. Oke, adik-adik sekalian, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang aljabar. Aljabar ini bahasa singkatnya begini. Aljabar adalah pemecahan masalah dengan menggunakan huruf. Ya. Jadi, di matematika itu ada ilmu matematika yang penyederhanaan masalahnya atau konsep penyederhanaannya atau pemecahan masalahnya itu menggunakan simbol atau huruf. Nah, simbol atau huruf yang kamu pakai itu bisa semua huruf yang kamu tahu yaitu alfabet, yaitu A sampai Z. Tetapi yang biasa digunakan adalah X, Y, Z atau PQR. Baik, adik-adik sekalian, kalau manusia itu ada mata, ada hidung gitu ya, ada organ-organ tubuh yang lainnya. Lalu di sini ada unsur-unsur aljabar. Unsur-unsur aljabar ini yaitu organ-organ yang membentuk aljabar tersebut. Apa saja? Yaitu variabel, koefisien, konstanta, degree atau pangkat, dan suku. Suku ini dibagi menjadi dua, yaitu suku sejenis dan suku tak sejenis. Baik, sekarang adik-adik boleh perhatikan contoh pada kotak hijau ini. Lalu kita akan menentukan unsur-unsur aljabar pada contoh berikut. Oke, adik-adik sekalian, coba perhatikan contoh. Huruf apa saja yang digunakan pada contoh ini? Yaitu X, Y, dan Z. Maka X dan Y, Z ini adalah variabel. Koefisien. Koefisien adalah angka di depan huruf. Berarti ada 6, 3, 12, minus 2, 4, minus 1. Yaitu setiap angka atau setiap bilangan yang di depan huruf namanya koefisien. Nih, kita tulis ya. 6, 3, 12, minus 2, 4, dan minus 1. Yang ketiga adalah konstanta. Konstanta adalah angka atau bilangan yang berdiri sendiri. Lalu, yang menjadi konstanta pada contoh pada kotak hijau ini yang mana? Yaitu 20 ya adik-adik ya. Karena 20 ini tidak terikat dengan huruf yang lain. Dia berdiri sendiri. Kemudian pangkat atau degree. Pangkat apa saja? Pangkat berapa saja yang ada? 5, 4, 5, 4, 4, 2, dan 1. Berarti 5, 4, 2, dan 1. Itu pangkatnya. Suku yang sejenis, coba lihat yang berwarna merah, garis warna merah, itu adalah suku yang sejenis. Suku yang sejenis dimaksud adalah pangkatnya sama, hurufnya sama. Ya nih. X, X, 4, 4. Lalu suku tak sejenis, pangkatnya berbeda, variabelnya berbeda. Ya, misal nih 6x pangkat 5, 12y pangkat 5. Tetapi ada juga variabel suku yang tak sejenis itu variabelnya sama, tetapi pangkatnya berbeda. Lihat nih, 6x pangkat 5 dengan 4x pangkat 4. Oke. Nih, 6x pangkat 5 dengan 3x pangkat 4. Ini kan sama-sama x nih adik-adik nih. Tapi pangkatnya berbeda, otomatis itu sukunya tak sejenis. Tekankan saja bahwa suku yang sejenis adalah hurufnya sama, pangkatnya sama, selainnya itu berbeda ya. Berarti di sini di contoh ini ada berapa banyak suku? Yaitu suku ini biasanya dipisahkan oleh tanda tambah, kurang, kali, dan bagi ya. Maka di sini ada berapa suku? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 suku. Baik, kita lanjut adik-adik. Operasi hitung dasar aljabar, yaitu ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian.
Ini ada catatan untuk adik-adik sekalian bahwa untuk penjumlahan dan pengurangan hanya boleh dikerjakan apabila sukunya sejenis. Untuk perkalian dan pembagian beda operasinya adik-adik ya. Kalau perkalian koefisiennya dikali, pangkatnya dijumlah. Untuk pembagian koefisiennya dibagi, pangkatnya dikurang. Intinya begini, perkalian itu pangkatnya selalu ditambah. Pembagian itu pangkatnya selalu dikurang. Oke, kita lanjut ya adik-adik. Oke, penjumlahan aljabar yang pertama nih. Coba lihat nih contohnya. Ini ya, baca sendiri adik-adik ya. 6x pangkat 5 tambah 3z kuadrat tambah 12y pangkat 3 kurang 2x pangkat 4 ditambah 4x pangkat 4 dikurang z kuadrat ditambah 20. Nah, di sini kakak sudah buat warnanya yang berbeda-beda. Warna yang sama berarti itu sukunya sejenis. Maka itu yang boleh kamu kerjakan. Berarti yang tidak punya warna yang sama, ya tetap. 6x pangkat 5, ini tetap nih. Kemudian untuk menyusun persamaannya, harus kamu susun dari sesuai dengan alfabet X, Y, Z. Ya adik-adik ya. X dulu, Y, baru Z. Kemudian konstanta paling belakang. Nah, yang sama adalah 2x pangkat 4, 4x pangkat 4. Nah, ini nih. Kemudian 3Z dengan Z ini. Ya. Berarti ini tetap. Tinggal pindahkan ke bawah. Minus 2 tambah 4, 2. 12Y-nya tetap. 3 ditambah minus 1, 2 tambah 20. Oke, adik-adik. Baik, pengurangan. Pengurangan itu sama caranya dengan penjumlahan. Sekarang kita bentuk lagi tabelnya. Warna yang sama adalah suku yang sejenis ya. Kuning-kuning, hijau-hijau, ungu-ungu. Oke, tinggal kita susun saja X, Y, Z-nya. Ini X, berarti 8 dikurang 2 ini. Y-nya 3 dan 4 ini. Z-nya minus 2 dan 1 ini. Nah, sekarang kita buat 8 dikurang minus 2, 10. 3 dikurang 4, minus 1. Minus 2 kurang 1, Z, berarti tinggal minus 3 tambah 8 ya. Sekarang ini harus kamu ubah dalam bentuk struktur atau persamaan yang harus rapi. Ayo, come on, here we go. Berarti ini 10x pangkat 3 dikurang, ini kan plus minus nih ya, hasilnya minus. Plus minus ya minus, tambah 8. Oke, adik-adik kita lanjut. Oke, untuk perkalian aljabar, contoh 1. Dengan syarat kamu harus baca dulu ini yang ada di kotak-kotak ini, kotak hijau dan kotak ungu. Oke, kakak sudah buat begini. Jangan lupa baca ya. Variabel yang sama, pangkatnya dijumlah, koefisiennya dikali. Variabel yang berbeda, pangkatnya tetap, dan koefisiennya dikali. Oke, ini. Misal contohnya nih, biar lebih paham lagi kalau kita langsung ke contoh saja. 9 dikali 2A. Tinggal kalikan saja adik-adik. 9 kali 2, 18A. Atau bisa ditulis begini ya. Ini 9x kali 2x. Ya udah kalikan juga. 9 kali 2 18. X-nya kok pangkat 2, Kakak? Iya. Ini kan 1, ini 1, berarti tambahkan jadi 2. Yang ini 9x kali 2y. Variabelnya beda ya, adik-adik ya. Hurufnya beda ya. Berarti 9 kali 2 18 xy. Nah, ini. Oke, contoh yang keempat. Contoh 4-nya. Ini sudah mulai agak rumit sedikit, tapi saya yakin kamu nanti adik-adik bisa paham semua. Nih, kalikan dulu yang kakak sudah buat tanda panah ini. 9 kali 2, 18 ini hasilnya. Ini kan pangkat 1, pangkat 3, jadinya pangkat 4. Tambahkan ya pangkatnya ya. Kemudian satu lagi adik-adik, 9x dengan 4x-nya. 9 kali 4, 36. Ini pangkat 1, pangkat 1, jadi pangkat 2. Contoh 5. 2x tambah 3 dikali 4x kurang 7. Ayo, nanti ini kalikan dulu 2x-nya dengan 4x-nya. 2 dengan 4. Ya, ini ya, tanda panah yang di atas adik-adik ya. 2 dengan 4, 8. X pangkat 1, X pangkat 1, X pangkat 2.
baru 2x dengan 7, ini kurang ya, minus 14x. 3 dengan 4x, 12x, dikali ya adik-adik ya. 3 kali minus 7, minus 21. Di sini kan ada suku yang sejenis adik-adik nih. Minus 14x dan 12x. Sama-sama x dan pangkatnya sama-sama 1. Minus 14 tambah 12 berarti minus 2x dan kurang 21. Oke adik-adik, kita lanjut pembagian aljabar ya. Tadi kan di penjumlahan variabel yang sama pangkatnya ditambah dan koefisiennya dikali. Sementara di pembagian kebalikannya ya. Variabel yang sama pangkatnya jadi kurang, koefisiennya dibagi. Ayo kita masuk ke contoh. 10 dibagi 5x. Berarti 10 dibagi 5. Ini bagi 5, 2, ini bagi 5 habis ya, atau 1. Berarti 2 per x. Ini 10x dibagi 5x. Berarti ini 10 dibagi 5. Ini dibagi 5. Hasilnya 2. X-nya kan ini pangkat 1, pangkat 1. 1 kurang 1 ya 0. Berarti hasilnya 2. Oke, adik-adik kita lanjut. Contoh 3, 10xy dibagi 5x. Berarti ini buat dalam bentuk per dulu. 10 bagi 5, 2. X-nya kan pangkat 1, pangkat 1, jadi pangkat 0. Y-nya nggak ada kawannya tetap. Berarti tinggal 2y. Contoh 4-nya. Ini 10x pangkat 3, y pangkat 2, dibagi 5x kuadrat, y. Nah, kalau buat lagi ubah ke per, 10 bagi 5, 2, x pangkat 3, pangkat 2, 3 kurang 2, 1. Ini y pangkat 2, y pangkat 1, 2 kurang 1, tinggal 1 y-nya. Contoh 5, 5 dibagi 10. Nah, ini kita buat dalam bentuk per dulu. Ini bagi 5 hasilnya 1, ini bagi 5 hasilnya 2. Ini kan 2 di atas pangkat 2 di atas x-nya, ini pangkat 3 di bawahnya ya. Ini. Berarti kan kalau kita misalnya kurangkan, ini kurang 2 habis, ini kurang 2 sisanya 1. Kalau misalnya nih, ini kan y pangkat 1, ini y pangkat 2. Ini kurang 1, ini kurang 1. Kalau dicoret ini begini nih, sisanya di sini 1 ya, adik-adik. Oke, contoh 6. Ini 4x kuadrat tambah 2x dibagi 2x tambah 1. Oh, ini sudah masuk dalam bentuk distributif ya, tapi nanti akan kakak ajarkan lagi, kakak buat lagi video untuk yang ini, tapi ya setidaknya kita bahas dulu sedikit tentang distributif ini ya. Baik, ini lihat. Kita buat dalam bentuk per begini ya. Coba lihat apakah di atas dan di bawah pembilang dan penyebutnya sama? Oh, tidak ya. Maka ini pembilang dan penyebut harus kita buat dalam bentuk yang sama. Coba lihat nih. Ini kan di bawah kan ada 1 nih. Maka di atas juga harus kita buat begitu, 2x tambah 1-nya. Dengan syarat dibagi ya. Kamu tinggal buat saja ini 2x tambah 1-nya ke atas di sini. Kemudian bagikan 4x dibagi 2x ya 2x. 2x dibagi 1 ya 2x. Sudah sama ya adik-adik ya. Ini nih. Tinggal coret. Hasilnya 2x. Yang contoh 7 sama kebalikannya ini saya buat nih. Kakak buat kebalikannya. Oke, 2x tambah 1 dibagi 4x kuadrat tambah 2x sama dengan 2x tambah 1 per 4x kuadrat tambah 2x. Kita buat lagi dalam bentuk yang sama adik-adik. Nanti setelah itu baru kita coret begini. Nah, ini kan kalau dibagi kan hasilnya 1 yang dicoret nih. 5 dibagi 5 ya 1, sama ya dengan ini ya. Jadi 1 per 2x. Dengan catatan, misalkan 2x tambah 1 sama dengan A, maka A per A sama dengan 1. Oke adik-adik, demikian penjelasan saya tentang aljabar dan operasi dasar aljabar. Semoga kamu paham, semoga adik sekalian paham, dan see you next video. Dan jangan lupa like dan subscribe ya, dan itu sangat membantu untuk membuat video selanjutnya. Terima kasih. Thank you so much for your watching my video, dan semoga adik-adik menjadi lebih paham dan bermanfaat video ini untuk adik-adik sekalian. Goodbye.